Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalatul Uma dengan nomor NIM 430 2019 0029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko reputasi. Yang pertama, pengertian resiko reputasi. Menurut Siegel dan Sim mendefinisikan risiko pada 3 hal, yaitu yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. Yang kedua, variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya. Ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti risiko ekonomi dan masalah industri. Istilah risk atau risiko memiliki berbagai definisi yang dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah bentuk-bentuk risiko yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang akibatnya hanya ada 2 macam, yaitu rugi atau break even. Contohnya pencurian, kecelakaan, dan kebakaran. Yang kedua ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang akibatnya ada 3 macam, yaitu rugi, untung, atau break even. Contohnya judi. Yang ketiga ada risiko partikular. Risiko partikular adalah risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal, seperti pesawat jatuh dan tabrakan mobil. Yang keempat ada risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas, seperti gempa bumi, angin topan, dan banjir bandang. Selanjutnya yaitu risiko reputasi, merupakan risiko akibat menurunnya rasa kepercayaan dari para stakeholder yang bersumber dari pemberitaan negatif yang menyebabkan kerugian besar non-finansial terhadap lembaga perbankan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat langsung atau above the line, yaitu kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis perusahaan juga bisa menjadi sumber risiko reputasi. Risiko reputasi dibentuk dari berbagai atribut, yaitu tanggung jawab sosial, daya tarik emosional, kinerja finansial, produk dan pelayanan, visi dan kepemimpinan, serta lingkungan tempat kerja. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh organisasi. Menurut finishnews.com, manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurai efek buruk, dan menerima seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Pada poin selanjutnya yaitu B. Tujuan manajemen risiko reputasi. Tujuan utamanya yaitu untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank syariah. Namun, tujuan pokoknya yaitu untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kekayaan saham. Secara umum, tujuan manajemen risiko reputasi itu ada 6 hal, yaitu yang pertama melindungi perusahaan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses dan fungsi sebuah perusahaan. Yang ketiga ada mendorong manajemen agar tetap jadi proaktif dan menjadikan risiko sebagai sumber keunggulan
untuk bersaing. Nomor 4, sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar selalu bertindak hati-hati dan selalu waspada. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat resiko yang disebut sebagai peta resiko atau risk map gitu. Terus yang terakhir yaitu sosialisasi manajemen resiko, untuk membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang resiko dan pentingnya risk management. Dalam jangka pendek, resiko reputasi memang tidak menimbulkan dampak secara langsung dan finansial, tapi dalam jangka panjang pelan-pelan terasa akan menghanyutkan begitu. C. Penerapan manajemen resiko reputasi. Penerapan manajemen resiko, khususnya resiko reputasi bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi, dengan perusahaan anak paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Itu semua meliputi seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung bank syariah harus menjadi bagian dari struktur pelaksanaan manajemen resiko untuk resiko reputasi. Terus yang selanjutnya ada satuan kerja yang melaksanakan manajemen resiko untuk resiko reputasi seperti sekretari, humas, investor, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Bank syariah harus mempunyai kebijakan dan prosedur yang tertulis untuk memenuhi prinsip transparansi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Limit resiko reputasi secara langsung bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasikan secara finansial. Terus 3, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara sistem informasi manajemen risiko. Perusahaan harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meninggalkan exposure resiko reputasi secara langsung. Pengendalian resiko reputasi dapat dilakukan melalui 2 hal, yaitu pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan resiko reputasi yang secara umum dilakukan melalui tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperdayakan manusia dalam bentuk kegiatan kepentingan terhadap sebuah tujuan. Nah, baik itu biasanya itu untuk tujuan pada perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.